warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTSD Negeri 145 Gresik, Ibu Siti Kongsia SPKMM, yang hari ini beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Bu Anita. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan UPTSD Negeri 145 Gresik. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang begitu besar, yaitu nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan acara calon guru penggerak desiminasi modul 1.4 budaya positif yang insya Allah membawa kemanfaatan untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari kiamat. Di sini saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, dan yang keempat yaitu doa, yang kelima yaitu acara inti, yaitu sosialisasi desiminasi budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan membawa kemanfaatan serta keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihahnya. Semoga pembacaan Al-Fatihah ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yohana. Kepada Bu Yohana dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
dimohon untuk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPT SD Negeri 145 Gresik yang akan diwakili oleh Ibu Anita. Kepada Bu Anita dipersilakan. Terima kasih, Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 145 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan UPT SD Negeri 145 Gresik yang pada pagi hari ini berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan rahmat hidayahnya berupa kesehatan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gresik, yang angkatan 9 Kabupaten Gresik, yaitu Ibu Agustin Arida. Yang kedua, salam serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu jalan Al-Qur'an Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 145 Gresik yang mana pada pagi hari ini berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan lain. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Arida selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada pagi hari ini menyelenggarakan kegiatan diseminasi dari budaya positif yang sebelumnya telah disusun oleh Bu Arida untuk sekolah kita semua. Di mana budaya positif ini Bapak Ibu nantinya bisa menjadi rujukan untuk kita dalam penyusunan program-program sekolah yang mana budaya positif ini bisa membangun karakter siswa atau murid yang dapat menciptakan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif sehingga membudaya di sekolah kita. Nah, nantinya output dari kegiatan budaya positif ini membentuk karakter-karakter positif dari anak-anak didik kita sehingga bisa menciptakan profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon untuk hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dari awal hingga akhir sehingga Bapak Ibu bisa membuka wawasan ataupun mindset panjenengan mengenai budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di dalam sekolah kita ini, yang mana budaya-budaya positif ini bisa membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Nah, saya terima kasih kepada Bu Arida sudah menyelenggarakan kegiatan acara ini. Saya berharap kegiatan diseminasi ini membawa dampak positif bagi kita sebagai guru maupun dampak positif bagi anak didik kita. Semoga berjalan lancar, mohon diikuti sampai akhir sehingga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kegiatan hari ini. Demikian Bapak Ibu sambutan yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bu Bina. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Irda ilahi ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Agustin Arinda selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Bu Kokom yang sekarang berhalangan hadir, dan juga Bu Anita selaku Wakil Kepala Sekolah di mana sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Yang tidak kalah penting lagi, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan saya terkait diseminasi ini. Baik, untuk pemaparan terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif ini, lanjut Pak. Nah, tujuannya mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk membagikan pemahaman yang nantinya kita akan peroleh serta pengalaman kepada teman sejawat yang ada di sekitar kita. Lanjut, budaya positif. Pentingnya budaya positif. Menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini, apakah budaya positif di sekolah itu penting? Oke, penting. Lanjut Pak. Memang penting. Berdasarkan standar nasional pendidikan, di situ disebutkan bahwasanya lingkungan yang positif itu diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 21. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana yang pertama interaktif, 2 inspiratif, 3 menyenangkan, 4 menantang, dan kelima memotivasi. Selain itu juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Nah, budaya positif di sini memiliki arti bahwasanya budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, di mana kebiasaan tersebut berpihak kepada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Untuk perubahan paradigma barunya, yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Nah, nanti di sini akan kita bahas terkait dengan konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan
kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga distribusi. Next. Nah, di sini ada sedikit terkait dengan budaya positif. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan bisa juga menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, dalam kegiatan ini saya membutuhkan bantuan 2 orang. Monggo siapa yang bisa membantu saya? Bu Ade dan Bu Elisa, monggo Bu Elisa. Di sini nanti yang akan menjadi B siapa? Oke, yang menjadi B nantinya adalah Bu Elisa. Berarti Bu Ade adalah seseorang yang mengepal tangan, menggenggam sesuatu di dalamnya, di mana di dalam tangan tersebut ada benda yang perlu dijaga. Karena benda ini sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Monggo Bu Ade. Halo Bu Ade. Halo Bu Elis. Halo. Aku punya sesuatu. Apa itu? Rahasia. Kalau saya Bu Ade cantik. Teman-teman, Bu Ade ini masih cantik ya. Coba tangannya halus, putih. Aduh, jari-jarinya panjang-panjang, cantik sekali. Ya Bu Ade, coba sama kalau membuka tangannya, aduh, rasanya tambah cantik deh. Kayak itu loh, kayak ini kita bikin. Ayo Bu Ade, saya punya sesuatu Bu Ade. Kemarin Bu Ade kan itu pentolnya itu loh Bu Ade. Buka, mau saya buka, makanya Bu Ade setia sama saya. Sudah bertahun-tahun kan kita ini dari tangan itu. Jangan gitu, aku nanti berani lain nanti loh, atas sama Daeman. Gak ada lagi teman seperjuangan kita yang sama tuanya selain Elisa ini. Ya kan teman-teman. Kita ini untuk kali ini gitulah Bu Ade, jangan gitulah Bu Ade. Selama ini Bu Ade kan sudah apa ya, luar dalam sudah tahu semuanya. Iya. Bagaimana kalau nanti kita ini sudah pilih? Bagaimana? Ayo, tinggal pilih Bu Ade, tinggal pilih. Ayo. Betul besar, betul sedang, betul kecil, betul kerikil. Mau semuanya deh. Aduh, maunya apa sih Bu Ade? Bu Ade, Bu Ade, sama Bu Ade itu sudah wes pasangan yang ideal sekali dia. Orangnya masih toksik Bu Ade, gagah sekali, cocok sekali kalau dengan aneh, putih ganteng tampan, kami negeri. Waduh, orangnya tinggal semuanya pribadi Bu Ade. Bukan saya ikutin Bu Ade. Ayo nanti saya ikutan Bu Ade. Saya hubungkan Bu Ade. Buka Bu Ade. Namanya bukan surprise. Jadi aku punya syarat. Kalau Bu Elis bisa buka, baru saya tak kasih. Tadi sudah ditawarkan berbagai penawaran, mulai dari cowok cakep, masuk, terus apa lagi? Ujian dan lain sebagainya. Nah, tadi terkait pertanyaan nomor 1, apakah Anda atau B yang membuka kepala tangan? Apa tadi sudah terbuka? Oke. Mengapa Bu Ade kok tidak mau membuka? Karena
Sesuatu ini tidak ada yang boleh memiliki kecuali Tuhan. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Bu Ade. Jadi Bu Ade itu memegang kontrol dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Ade dan juga Bu Elsa. Bu Ade. Ya. Oke, sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon ke terapi kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini bisa dilihat pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang akan berkaitan sama dengan kita. Sedangkan di teori yang lain kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk bisa sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku yang memiliki tujuan menjadikan orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi untuk saat ini harus kita tanamkan pada diri kita bahwa model berpikir kita bukan lagi menang kalah, tetapi menang. Lanjut Pak. Belajar Jawa Barat mengutamakan sekolah sebagai ladang tempat bersemayam diri. Agar ini dapat berkembang dengan maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanah, memberi pupuk, menyiram, membasmi hama dan lain-lain. Dari perkara tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diterapkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid nanti dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita itu dulu sebagai petani atau tukang kebun, kemudian tanah itu sebagai sekolah, dan benih yang akan kita semai itu merupakan murid. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau misalkan karena memang tugas kita ini hanya menuntun bukan menuntut, jadi kita itu menjadi guru harus bisa menggali segala potensi yang ada pada anak. Karena pada dasarnya kalau kita memaksa, apabila kita menanam benih jagung, mungkin tidak itu tumbuh menjadi padi. Berarti kita hanya bisa menuntut kodratnya anak. Seperti petani, misalkan kita punya benih jagung dengan kualitas yang kurang baik, tapi karena perawatan mulai dari tanah yang subur, disiram, kemudian ada cahaya matahari, diberi pupuk, nantinya benih ini juga akan tumbuh menjadi baik. Sebaliknya, jika benih itu dalam kualitas baik, tapi ditanam pada tanah yang kurang subur dan kurang perawatan, maka akan tumbuh juga menjadi tanaman yang kurang baik. Begitu juga kita sebagai guru, kita harus bisa menggali potensi yang ada pada diri anak, baik itu terkait akademiknya maupun emosinya, yang berkaitan dengan budi pekerti di sini. Nah, jadi kita harus memberikan fasilitas terkait dengan potensi anak, berkaitan dengan bakat minat. Kalau misalnya minat atau bakatnya anak itu ada pada seni, berarti kita ikutkan dia lomba. Seninya apa? Misalnya menyanyi, mungkin ada ekstra vokal atau musik dan lain sebagainya. Untuk anak yang minat atau bakatnya di silat, kita ikutkan ekstra silat. Kemudian kita juga daftarkan mengikutkan dia untuk mengikuti lomba silat. Begitu juga dalam pembelajaran, kita harus bisa memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing.
Oleh karena itu, guru harus benar-benar bisa menuntun, bukan menuntut. Lanjut Pak. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif diperlukan adanya disiplin positif. Disiplin positif. Next. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, asal katanya disiplin. Memiliki arti latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Contohnya di situ ada profil pelajar Pancasila, dimensinya ada 6. Kemudian ada yang PYP. Kemudian ada juga yang keterampilan hidup atau life skill. Oke, sebelumnya Pak. Sebelumnya kita ice breathing dulu. Oke, Bapak Ibu mohon berdiri dulu. Ibu silakan berdiri dulu. Boleh berada di tengah sini. Bu Aur bisa di depan sini. Ayo, Terima kasih.
Lanjut Pak Wid. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, pada dasarnya sebelumnya kita tahu kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, dan pakan. Padahal di sisi lain kita itu punya kebutuhan dasar lain. Nah, di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan juga kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk dalam kebutuhan tetap bertahan hidup. Lanjut yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk kelima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta didengar dan memiliki rasa harga diri. Lanjut Pak. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Sedangkan yang terakhir, kebutuhan berkaitan dengan rasa senang, yaitu kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan dalam hal bermain dan juga tertawa. Lanjut Pak. Di sini ada contoh kasus. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Oke, lanjut Pak. Nah, terkait masalah Agus tadi, Agus itu bisa saja memerlukan 5 dari kebutuhan tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila alasan yang pertama, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Apabila alasannya Agus karena dia senang temannya menjadi perhatian atau senang diperhatikan temannya, berarti itu termasuk dalam kebutuhan untuk diterima cinta dan kasih sayang. Apabila Agus memberikan alasan bahwa dia itu merasa hebat karena temannya tadi menjadi takut dan menuruti keinginannya, berarti termasuk dalam kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Apabila Agus menjawabnya dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu dibawakan bekal yang sama, berarti itu termasuk dalam kebebasan. Apabila yang kelima, yang terakhir, alasannya karena iseng saja Bu, karena dia itu menikmati ekspresi teman-temannya yang merasa kesal karena diambil makanannya. Nah, jadi dia masuk dalam kebutuhan kesenangan. Senang di atas penderitaan orang. Oke, selanjutnya ya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Lanjut Pak. Teori motivasi perilaku manusia.
teori motivasi itu ada dua. Yang pertama yaitu eksternal, yang kedua yaitu internal. Nah, ini untuk 1 dan 2 itu masuk eksternal. Kenapa? Karena motivasi itu datang tidak pada keinginannya sendiri, melainkan karena ada pengaruh dari luar. Bisa karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan atau reward. Nah, itu masuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internalnya, tujuannya untuk menghargai dirinya. Saya akan menjadi orang seperti ini apabila saya melakukan apa. Itu tumbuh dari dalam dirinya, bukan mempengaruhi orang lain. Itu yang namanya eksternal. Lanjut Pak. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang dibutuhkan, bersifat satu arah dan mengubah hukuman fisik, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada tindakan guru. Nanti di situ masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Pak, kembali ke slide selanjutnya. Itu sebelumnya. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Balik lagi Pak. Nah, berarti ada 3. Next, jadi yang pertama hukuman. Yang kedua, mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi. Restitusi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Oke, next Pak. Oke, jadi yang salah ada di nomor terakhir. Lari mengelilingi lapangan itu termasuk dalam konsekuensi. Lanjut Pak. Di sini ada identitas gagal terkait dengan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan untuk identitas sukses disiplin berkaitan dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid sama, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kenapa korban bisa diabaikan? Karena di sini tersangkanya yang mengalami konsekuensi sehingga korbannya di sini tidak ada tindakan. Selanjutnya untuk restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lanjut Pak. Hukuman dan penghargaan. Nah, dari sini hukuman dan penghargaan. Apa Bapak Ibu setuju dengan adanya hukuman dan penghargaan di sekolah? Tidak. Kenapa begitu? Karena sebaiknya diberikan dari identifikasi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Jadi mungkin menurut pendapat saya, siswa itu sebaiknya diberikan konsekuensi dan restitusi. Jadi bukan sifatnya hukuman,
tapi anak itu diberikan konsekuensi jika melakukan kesalahan ini, efek atau akibatnya seperti ini, dan anak diajak diskusi untuk mencari solusi atas tindakan yang tidak sesuai tadi. Terima kasih Bu Vidi. Baik, setuju dengan yang dikatakan oleh Bu Vidi. Tidak setuju dengan adanya hukuman dan penghargaan. Kita bisa mengajak siswa kita yang mengalami masalah untuk diskusi. Apa sih masalah kamu? Kalau kita cari solusinya bersama-sama, apa kamu setuju? Seperti itu. Lebih banyak diskusi dan lebih banyak kita itu mendiskusikan kira-kira nanti itu apa yang cocok untuk dia. Jalan ya Pak. Hukuman itu seringkali bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah untuk proses disiplin ini. Next. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda pada pembentukan diri murid. Disiplin merujuk pada praktek pengajaran atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak aman dalam menjalani hukuman. Bahkan terkadang timbul rasa sakit hati dan akhirnya ada dendam. Dampaknya anak bisa menjadi pemberontak, pembohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasannya dan hukuman ketika dewasa. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Nah, penghargaan sendiri itu memiliki pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena dengan adanya penghargaan biasanya timbul rasa iri. Kemudian nanti bisa merusak hubungan antar teman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Pada saat kita sudah berharap menginginkan penghargaan, tapi kita tidak mendapatkannya, hati kita merasa sakit bukan? Sakit itu sama kecewa, sama dengan menghukum diri kita sendiri. Okay, next. Posisi kontrol ada 5 di sini sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, memonitor atau pemantau, dan manajer. Lanjut Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka kita menyuruh siswa itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, pasti Bapak Ibu guru akan mengatakan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, jadi kita membuat dia merasa bersalah. Lanjut Pak. Yang ke-5 sebagai posisi manajer. Ini posisi yang diharapkan. Jadi kita itu bertanya kepada siswa tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau dihubungkan dengan kesepakatan kelas, biasanya apa kamu tahu kesepakatan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Biasanya seperti itu. Kemudian nanti kita akan bertanya, solusinya apa?
Kita tanya dulu ke siswa itu, solusi yang tepat untuk kamu ini apa? Kalau dia sudah berkata, baru kita diskusi bersama solusi yang tepat terkait dengan permasalahan yang sedang dia alami. Next, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi sudah ada contoh ya sebelumnya. Untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Untuk penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu. Kemudian untuk teman, ayolah lakukan diri Bapak Ibu. Misalnya, ayolah belajar biar kami itu pintar. Kemudian untuk memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan untuk penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Lanjut. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Next, Pak. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam maupun memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Next, ini cara membuat keyakinan kelas. Biasanya di setiap tahun ajaran baru kita semua sudah membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan siswa. Pada dasarnya, keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang ada kita bentuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti berisi kalimat-kalimat positif. Lanjut, Pak. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di situ ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita katakan kepada siswa dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu masuk dalam menstabilkan identitas. Bapak Ibu pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu masuk dalam kalimat menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan hal tersebut. Itu termasuk dengan validasi tindakan yang salah. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti itu? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Lanjut, Pak. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, biasanya kita menggunakan kalimat yang seperti ini. Kita akan mencari solusi terkait masalah yang akan kamu hadapi. Apa kamu setuju? Nah, seperti itu. Apa kamu merasa salah dalam hal ini? Nanti dia akan menjawab. Kalau memang kamu merasa salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Nah, itu masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Bisa juga diawali dengan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, terkait dengan apa, misalnya disiplin, seperti itu. Itu masuk dalam menanyakan keyakinan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini saya ada skenario. Skenario-nya ada dua. Skenario kasus segitiga restitusi 1 dan juga 2. Nanti silakan diperankan terkait adegannya dulu, kemudian masuk ke dalam penyelesaian kasus melalui segitiga restitusi. Oke? Untuk kasus A dan B, langsung saya serahkan siapa
diskusi dulu. Pura-pura diskusi. Anda bernama E, Anda bernama A. Kaget tok. Anda bernama Ali, seorang murid kelas 8. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang dimulai, Anda melihat Amira memperhatikan hasil ujian yang didapatkannya. Ali menghampiri Amira, bertanya berapa nilai yang didapat. Amira menjawab 60. Seketika Anda merasa senang karena nilainya 90. Rasa senang itu keluar dengan mengucapkan, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih kelas lagi ya." Menyindir. Amira mendengar itu langsung sedih dan menangis. Ali langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk kelas. Ali memutuskan untuk keluar kelas. Sewaktu jam pulang, guru meminta Ali berbicara dengan Ali. Tuh, berarti Ali diperankan Pak Wid. Gurunya siapa? KKL, Bu Elisa. Amira, Bu Wiki cocok, memuji, kan tersiksa, terbuli. Padahal kan nangis. Dia nggak dibully, cuma dibilang gitu doang. Terus ini wali kelas, Bu, ini wali kelasnya Bu Elisa. Kegiatan belajar sudah selesai, diakhiri. Pasti berarti Bu Yohana. Sampai sini saja. Sudah 3 orang kita sutradara. Enggak, guru tadi itu sepulang sekolah ada yang mau sini nangis. Ngomong perlengkapan, ini Amira. Nangis laporan ke Bu Elisa. Di sini 60, ini di sini 90. Solusinya ya Pak. Nah, ini kita diskusikan solusinya bagaimana. Solusinya berarti dipanggil. Nanti ketikanya Ali ditanya, kamu lakukan itu Amira, terus sikapmu itu bagaimana, benar atau tidak, menyinggung Amira atau tidak, sebaiknya kamu bagaimana? Itu, semua Ali minta maaf. Kan nggak boleh menghukum, tadi. Terus Amira, kamu dengan dapat nilai segitu, apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu bisa dapat nilai segitu? Ini bilang lean, nggak belajar. Kok aku dibully? Tapi dia kok dibully? Iki mau sebagai guru. Iki guru ceritanya kayak gini. Orang murid. Aku mau kita ya izin dia. Tapi kan kamu kan berkali-kali izin ke kamar sendiri, nggak wajar. Terus balik lagi katanya sakit, tapi izinnya kan berketawa. Jadi seolah-olah merasa tapi ketemu siapa jadi gunanya Suli dia jadi cinta Nifta. Ada dua
Yang senang hari ini Loli sama Gita saja. Dora sama Dimasnya bersedih. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ada apa Gita? Boleh ke toilet. Oh iya boleh. Ya boleh ya. Silakan hati-hati ya Gita. Ya izin. Baca balik. Stop. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Izin ke toilet lagi. Ya Allah, kenapa? Saya semua nih. Salah makan mungkin. Oke, yang lainnya. Kalau pagi sarapan yang benar biar perutnya tidak sakit seperti si Bita. Sudah selesai. Ya, Pak, tahu nanti lagi. Oh, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Bista. Tadi saya dapat laporan dari guru-guru lain juga. Terus tadi si Bita itu waktu pelajaran saya ke kamar mandi katanya sembelit. Tapi kok sambil tertawa. Terus guru-guru mapel lain juga bilang saya setiap pelajarannya pasti ke kamar mandi. Menurut jenengan gimana? Kira-kira dia itu sakit beneran? Ya itu saya juga kurang tahu. Mungkin Bu Guru bisa nanti bicara baik-baik sama si Bintang. Mungkin dia benar-benar sakit, biar pulang. Kalau begitu saya coba panggilnya si Bita apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, terima kasih ya Bu atas informasi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kenapa Bu nggak panggil saya? Anak cantik, lain kali duduk dulu baru ngomong. Oh iya, saya ulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk dulu. Terima kasih Bu. Ya, mestinya kamu sudah merasa kenapa ibu panggil ke sini. Belum. Coba. Ya, nanti kalau kamu jawabnya jujur akan dikasih ibu uang. Setiap orang berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kira-kira apa yang sudah kamu perbuat tadi di kelas? Saya sering ke toilet. Kenapa kamu sering ke toilet? Karena teman-teman menganggap saya orang yang seru dengan melakukan itu. Sungguh seperti itu? Iya. Tidak ada maksud yang lain? Tidak. Hanya ingin merasa mendapat kesenangan saja? Iya. Tapi kira-kira sudah pas belum waktunya kamu berbuat seperti itu? Kalau menurut saya sudah pas. Apa yang dapat kamu peroleh, yang bisa kamu banggakan dengan kamu mondar-mandir izin ke toilet, kembali lagi ke toilet lagi, kembali lagi ke toilet lagi? Teman saya merasa senang dan menganggap itu adalah hal yang lucu. Masa? Iya. Apa nggak sebaliknya justru mengganggu temanmu? Tidak. Coba ibu tanya sekali lagi, apakah kamu merasa bersalah? Iya, saya merasa bersalah. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya dan selalu bersikap positif. Alhamdulillah, semoga setelah ini kamu menjadi anak yang lebih baik dan kita cari solusinya bersama. Menurut kamu apa solusi yang bisa mengatasi masalah? Mengingatkan teman-teman yang lain agar tetap menghormati guru-guru yang mengajar, dan saya akan meminta maaf kepada mereka. Janji lo ya. Oke. Ini. Marisa? Wah, bagus sekali. Oh iya Bu. Amira? Stefani tadi sudah ya, saya tadi di sana. Ya Bu. Wes luar biasa, nilaiku 90. Mana yang salah? Oh, salah satu tok. Amira,
Berapa nilaimu? Coba lihat. 60. Wah, belajarmu itu nggak benar itu. Ini apa 60 itu? Tapi aku sudah belajar. Lah buktinya? Tahu. Ayo. Lo kenapa menangis, Amira? Aku dibilang aku cuma 60. Oh gitu, siapa yang bikin nangis kamu? Oh sebentar tak bilangin Bu Guru ya. Bu Guru. Bu, ini tadi Stefani sama saya lihat Amira nangis di kelas. Iya. Kenapa Stefani? Itu tadi Ali bilang Bu kalau nilainya Stefani, nilainya Amira itu kecil, makanya dia nangis. Soalnya nilainya Ali besar Bu, jadi Nilainya diejek gitu Bu. Amira dapat nilai berapa ya? 60. Terus Ali 90. sekarang posisinya Amira Di kelas Bu. Coba tolong suruh sini ya. Ya Bu. Biarin, kamu dipanggil sama Bu Guru, kamu bikin Amira nangis tadi. Cepetan. Hah? Iya, kamu dipanggil di kantor, cepetan. Nangis? Iya. Cepetan. Selamat pagi Bu. Pagi. Coba kamu duduk Ali. Misi Bu. Ya. Ada apa Bu? Coba Ali ceritakan, tadi Bu Guru dapat informasi dari Stefani kalau kamu mengejek Amira karena Amira mendapatkan nilai yang jelek 60, sedangkan kamu bagus 90. Coba ceritakan apa yang kamu lakukan terhadap Amira sehingga Amira menangis. Oh tadi itu Bu, memang sempat saya ejek, nilainya kok jelek 60. Mungkin ya terbawa apa ya, perasaan membanggakan diri. Sebenarnya saya sudah merasa bersalah tadi itu, sudah menyesal kalau sampai Amira menangis, dan saya sebenarnya sudah meminta maaf Bu. Jadi memang perasaan spontan saja. Memang kan wajar saya akan membanggakan nilai saya sendiri karena hasil saya sendiri. Mungkin itu salah saya, memang salah saya, mohon maaf. Ya, dengan adanya kejadian hari ini, kamu sudah merasa bersalah. Kira-kira kesalahanmu di mana? Kesalahan saya tidak menghargai teman, Yang lain membuat perasaan teman mereka merasa tidak dihormati dan dihargai. ya, betul. Terus seharusnya apa yang kamu lakukan sehingga perasaannya Amira tidak terluka dan tidak menangis? Boleh kamu membanggakan karena kamu kebetulan mendapatkan nilai yang baik, tetapi sebetulnya kamu sebagai anggota kelas itu kan sesama teman, itu ibaratkan seperti saudara, ya. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga perasaan temanmu? Ya seharusnya yang pertama, kalau sudah seperti ini saya seharusnya minta maaf Amira. Yang kedua, sebagai teman memang harus saling mendukung. Ya, apapun yang diperoleh itu hasil kerja kerasnya dan harus diberikan semangat untuk lebih semangat lagi belajarnya. Bukan saya ejek sebenarnya. Mohon maaf ya. Iya, oke. Ibu bangga sekali. Jadi kamu boleh berbangga, tapi dengan catatan tidak sampai berlebihan dan bisa melukai hati temanmu. Itu satu. Yang kedua, kita patut menciptakan keamanan kelas. Bagaimana kita menciptakan kelas yang menyenangkan? Bagaimana kita itu bisa menyenangkan teman kita, gitu. Ya, jadi kita bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan tanpa ada rasa sakit hati, apalagi seperti tadi, ya. Jadi nanti kamu silakan minta maaf ke Amira, ya. Saya bangga, ya. Jadi kamu sudah menyadari kesalahanmu, ya, dan tentunya tidak akan mengulangi lagi, betul? Saya selaku guru kelas itu keyakinan apa kira-kira yang harus kita bangun?
saling menghargai teman. Iya, saling menghargai teman, betul. Ya, yang kedua, ya, buat temanmu itu senang satu sama lain, ya, sehingga tidak lagi ada merasa melukai temannya. Yang ketiga, ya, semua anggota kelas itu perlu belajar. Ya. Yang selanjutnya yaitu perlu adanya rasa aman, tenang, ya, dan suasana kelas yang sangat menyenangkan satu sama lain. Ya, Ali, berarti ayo sekarang kamu silakan pergi ke kelas untuk minta maaf. Ya, betul. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, dari materi ini tadi mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Kalau begitu saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan keyakinan kelas. Nanti setiap anak silakan menulis keyakinan kelasnya di sini di sticky note ini nanti. Kalau sudah selesai ditulis nanti ditanyakan ke sini ya. Oke, jelas? Wow. Kalau sudah langsung ditempel di sebelah sini. Satu. Sudah semua? Seragam lengkap dan atribut lengkap. Yang kita setuju kita taruh sebelah sini ya. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Yang memakai seragam lengkap sudah ada. Harus membawa baju ganti. Tidak melanggar peraturan sekolah.